Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama saya. Jangan lupa ya, klik subscribe, nyalakan loncengnya, like, dan share. Karena semua itu gratis. Mari kita berbagi, karena berbagi itu indah. Check it out. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kembali lagi bersama saya, bersama Febri, bisa dan mudah. Oke, materi kali ini adalah yaitu kedudukan garis terhadap lingkaran. Untuk memulai kegiatan kita pada kali ini, untuk belajar kita pada kali ini, silahkan siapkan buku tulis ataupun kertas mencatat serta pulpen, dan alangkah lebih baiknya kita mulai kegiatan belajar kita dengan berdoa. Kedudukan garis terhadap lingkaran, bisa dan mudah bersama Febri, bisa dan mudah. Oke, untuk memulai materi ini yang perlu kita ingat lagi yaitu bagaimana persamaan lingkaran jika diketahui pusatnya 0,0, yaitu ketika pusatnya 0,0 adalah x kuadrat plus y kuadrat sama dengan r kuadrat. Berikutnya yaitu ketika pusatnya A, B dan jari-jarinya R. Maka dari itu persamaan lingkarannya adalah X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Oke, untuk yang berikutnya adalah persamaan umumnya, yaitu X kuadrat plus Y kuadrat plus AX plus BY plus C sama dengan 0. Ketika persamaan umum ini, maka pusatnya adalah yaitu min A per 2 serta B min B per 2. Trik dari saya yaitu setengah dari A dan B serta berganti tanda. Untuk R nya yaitu adalah min A per 2 kuadrat plus min B per 2 kuadrat min C. Yang depan ini kalau trik dari saya adalah pusat, jumlah dari pusat kuadrat dikurangi C. Nah, ini yang harus selalu kita ingat ketika kita belajar persamaan lingkaran. Yakin, bisa dan mudah. Bisa dan mudah bersama Febri. Semoga keadaan kalian selalu sehat selalu. Oke, untuk lebih jelasnya materi kita yang pertama yaitu dengan cara substitusi, yaitu kedudukan garis terhadap lingkaran dengan cara substitusi. Yang pertama saya memiliki garis G yaitu adalah Y sama dengan MX plus N, serta saya memiliki persamaan lingkaran yaitu LX kuadrat plus Y kuadrat plus AX plus BY plus C sama dengan 0. Ini tidak usah terlalu bingung, loh ini kok persamaan umum. Jika persamaan mulai pusat A, B atau 0,0 bagaimana? Tidak masalah, sama saja. Nah, namanya cara substitusi, maka dari garis G ini disubstitusikan ke persamaan lingkarannya. Ini sudah ada Y sama dengan, maka Y nya ini diganti adalah MX plus N. Sehingga ketika kita selesaikan, kita akan mendapatkan persamaan kuadrat yaitu AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Oleh karena itu ketika ada persamaan kuadrat ini, maka kita fokusnya yaitu ke diskriminan B kuadrat min 4AC. Ini sistemnya hampir sama atau caranya hampir sama dengan persamaan kuadrat yang memotong sumbu X, menyinggung sumbu X, ataupun tidak memotong menyinggung sumbu X, yaitu kita gunakan diskriminan. Yang pertama, ketika D nya adalah lebih dari 0, maka dia memotong. Bentuknya adalah seperti ini. Nah, memotong berarti di 2 titik. Oke, berikutnya yaitu adalah menyinggung ketika D nya sama dengan 0, sama dengan persamaan kuadrat atau fungsi kuadrat. Nah, maka dari itu gambarnya atau ilustrasinya seperti ini. D nya sama dengan 0. Berikutnya yang ketiga yaitu adalah tidak memotong, berarti D nya kurang dari 0. Ketika di fungsi kuadrat, maka
akar-akarnya tidak bisa diakarkan atau imajiner. Oke, maka dari itu ilustrasinya seperti ini, berarti di luar, tidak memotong ataupun menyinggung. Ini yang cara pertama, yaitu dengan cara substitusi, sehingga kita mendapatkan persamaan kuadrat. Maka dari itu kita cari D-nya bagaimana. Jika memotong, pasti ada titik potongnya. Nanti titik potongnya didapat dari pemfaktoran persamaan kuadratnya. Jika menyinggung, pasti ada titik singgungnya. Berarti kita bisa mencari titik singgungnya dengan memfaktorkan persamaan kuadrat tersebut. Oke, berikutnya cara yang kedua, yaitu cara membandingkan jarak titik pusat ke garis dengan jari-jari. Di titik pusat ini, jaraknya titik pusat ke garis bagaimana? Apakah lebih panjang daripada jari-jari, atau sama, atau bahkan kurang dari? Oke, yaitu ketika saya punya persamaan garisnya PX plus QY plus N, jangan terlalu bingung dengan ini. Kalau tadi pakai Y sama dengan, sekarang pakai ini, sebenarnya sama saja. Dan juga persamaan lingkaran itu ada 3, tapi ini saya contohkan yaitu pakai persamaan umum. Nanti ketika pusatnya 0,0 atau pusatnya A, B, itu akan sama saja. Nah, dari sini, dari persamaan lingkaran pasti ada namanya pusat sama jari-jari. Nah, yang dicari adalah jarak pusat ini ke garis ini. Nanti hubungannya dengan R bagaimana? Jarak titik ke garis itu seperti ini. D-nya, jarak titik ke garis, tinggal kita masukkan, X-nya kita ganti dengan A, B atau titik yang diketahui. Terus bawah jangan lupa akar P kuadrat plus Q kuadrat. Oke, ilustrasinya yaitu ketika memotong, maka D-nya kurang dari R. Seperti ini ilustrasinya. Yaitu di sini D-nya, jarak pusat ke persamaan garisnya, lebih pendek daripada jari-jarinya. Yang kedua, yaitu ketika menyinggung, maka D-nya sama dengan R. Ilustrasinya seperti ini. Panjang dari D sama aja dengan jari-jarinya. Jadi D itu juga termasuk jari-jarinya. Berikutnya, yaitu ketika tidak memotong, maka D-nya lebih dari jari-jarinya. D-nya lebih panjang daripada jari-jarinya. Nah, bisa menggunakan cara ini ataupun cara substitusi. Yakin, bisa dan mudah. Bisa dan mudah bersama Febri. Silahkan pilih cara yang termudah bagi kalian. Untuk lebih jelasnya, kita bisa ke latihan soalnya atau contoh soalnya. Contoh soal yang pertama yaitu adalah tentukan kedudukan garis 4x min 3y sama dengan 5 terhadap lingkaran x kuadrat plus y kuadrat plus 4x min 8y min 5 sama dengan 0. Jadi cara yang pertama substitusi boleh, cara membandingkan pusat ke garis dengan jari-jari juga boleh. Tapi ini saya menggunakan cara substitusi, yaitu kita ubah dulu persamaan garisnya 4x min 3y sama dengan 5, kita ubah ke dalam bentuk y sama dengan. Maka dari itu bentuknya adalah seperti ini. Nah, oke. Berikutnya kita substitusikan ke persamaan garisnya, persamaan lingkarannya. Jadi persamaan garis tadi kita substitusikan ke persamaan lingkaran, menggantikan posisi y, x kuadrat plus y kuadrat, tapi y nya diganti dengan ini. Berikutnya juga yang ini. Nah, didapatkan yaitu bentuknya seperti ini. Ingat, kuadrat dari ini adalah depan kuadrat, terus depan kali belakang kali atas, 4 kali min 5 20x kali 2 min 40x. Berikutnya seperti ini. Terus kita samakan penyebutnya semuanya per 9, kita kalikan 9 supaya hilang, dapatkan hasil seperti ini. Kita tambahkan x kuadrat dengan x kuadrat, x dengan x, dan yang tidak ada x nya dengan tidak ada x nya, sehingga didapat bentuk 25x kuadrat
min 100x plus 100 sama dengan 0. Oleh karena itu, ketika ini persamaan dan sama dengannya 0, maka kita bisa sederhanakan menjadi x kuadrat min 4x plus 4 sama dengan 0. Ini adalah bentuk persamaan kuadratnya. Nah, dari sini kita cari nilai D-nya atau diskriminannya. Oke, kita ingat soalnya adalah ini. Jadi kedudukan garis tadi sudah didapatkan persamaan kuadratnya x kuadrat min 4x plus 4 sama dengan 0. Kita cari D-nya, yaitu D adalah b kuadrat min 4ac. B-nya ingat ini tandanya ikut, maka B-nya adalah min 4 kuadrat min 4 kali 1 kali 4, sehingga didapat D-nya sama dengan 0. Karena sama dengan 0, maka kesimpulannya adalah menyinggung. Jadi kalau kita ilustrasikan adalah seperti ini. Nah, jika ada suatu pertanyaan yaitu menyinggung di manakah? Kita bisa memfaktorkannya. Jadi menyinggung di titik mana? Yaitu kita memfaktorkannya x kuadrat min 4x plus 4 sama dengan 0. Kita faktorkan. Jadinya x min 2 dan x min 2. Sehingga didapat x-nya adalah 2. X2 ini disubstitusikan ke persamaan yang awal tadi, persamaan garisnya. Sehingga didapatkan yaitu y-nya adalah 1. Maka titik singgungnya adalah 2,1. Ilustrasinya seperti ini, jadi sesuai yaitu 2,1. Yakin, bisa dan mudah bersama Febri. Semoga kalian bisa paham. Ingat, dicatat dan juga nanti latihan dari materi-materi lainnya atau dari sumber-sumber lainnya. Oke, yang kedua, contoh soal yang kedua yaitu adalah tentukan kedudukan garis x plus y sama dengan 6 terhadap garis L x kuadrat plus terhadap lingkaran x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 9. Oke, ingat ini lingkaran dengan pusatnya 0,0 dan jari-jari bukan 9 melainkan jari-jarinya adalah 3. Oke, kita cara substitusi kita ubah dulu dalam bentuk y sama dengan, maka dari itu y sama dengan 6 min x. Kita substitusikan menggantikan posisi y, maka seperti ini 6 min x kuadrat sama dengan 9. Didapatkan bentuknya, kita kuadratkan 36 min 12x plus x kuadrat, yaitu adalah 2x kuadrat min 12x plus 27 sama dengan 0. Ini tidak bisa kita sederhanakan karena ada 27 yang merupakan bilangan ganjil, lainnya adalah bilangan genap. Langsung kita cek ke D-nya. D adalah b kuadrat min 4ac. B-nya adalah min 12. Kita masukkan min 12 kuadrat min 4a-nya 2, c-nya 27. Sehingga didapat D-nya adalah min 72. Dengan artian D-nya kurang dari 0. Karena D-nya kurang dari 0, maka kesimpulannya adalah tidak menyinggung maupun tidak memotong. Sehingga ilustrasinya adalah seperti ini. Jadi garis ini adalah di luar lingkaran atau tidak menyinggung bahkan tidak memotong. Oke, lebih jelasnya lagi saya tambah satu contoh soal, yaitu contoh soal ketiga. Yakin, bisa dan mudah bersama Febri. Oke, contoh ketiga yaitu adalah tentukan titik potong garis G sama dengan G adalah x plus 7y plus 10 sama dengan 0 terhadap lingkaran x kuadrat plus y kuadrat min 2x min 4y min 20 sama dengan 0. Oke, ini ada sedikit beda nantinya, coba diperhatikan cara pengerjaannya. Nah, dari sini ketika x plus 7y plus 10 sama dengan 0, biasanya atau di depan tadi saya seringan menggunakan y sama dengan.
Tetapi ketika saya menggunakan Y sama dengan, nanti akan berakibat suatu pecahan. Ketika kita bekerja dengan pecahan, akan meribetkan kita, jadi agak ribet. Maka dari itu saya ubah dan bentuk X sama dengan. Ketika ini X sama dengan, maka nanti yang dirubah bukan Y kuadrat, melainkan posisi X nya diubah jadi min 7Y min 10 seperti ini. Nah, posisi X nya yang kita rubah. Nah, Y nya tetap, ini nanti akan sama saja. Kita selesaikan ya, kita harus teliti dalam pekerjaan ini. Kita selesaikan sehingga didapatnya 50Y kuadrat plus 150Y plus 100 sama dengan 0. Karena ini persamaan dan sama dengan 0, maka kita bisa sederhanakan sama-sama semuanya dibagi 50, sehingga persamaan yang lebih ringkas atau lebih sederhana yaitu adalah Y kuadrat plus 3Y plus 2 sama dengan 0. Oke, ini. Nah, dari sini ya, ini adalah persamaan kuadrat juga walaupun bukan X. Maka dari itu kita cari D-nya. B kuadrat min 4AC. B-nya 3, A-nya 1, C-nya adalah 2. Sehingga kita substitusikan, didapatkan D-nya adalah 1. Walaupun ini 1, tetap lebih dari 0. Oke, karena lebih dari 0, maka sesuai yaitu memotong. Karena memotong pasti ada namanya titik potongnya. Yakin? Bisa dan mudah. Bisa dan mudah bersama Febri. Oke, kita lanjut ke mencari titik potongnya. Oke, mencari titik potongnya yaitu dengan cara memfaktorkan persamaan kuadrat yang sudah didapat tadi. Y kuadrat plus 3Y plus 2 sama dengan 0. Kita faktorkan walaupun dalam bentuk Y nggak apa-apa. Kita faktorkan, harus ingat cara memfaktorkan yaitu ketika ditambahkan tepi tambah kali tepi, tengah kali tengah akan menghasilkan nilai dari tengah ini. Ketika dikalikan akan menghasilkan yang belakang. Kita faktorkan, berarti Y-nya Y1 nya min 2 dan Y2 nya adalah min 1. Tidak harus X, misalnya kita pakai Y nggak apa-apa, tapi kita kembalikan ke ketika Y sama dengan min 2, tadi X nya adalah bentuknya min 7Y, maka Y nya kita kali min 2, sehingga kita dapat X1 nya adalah 4. Oleh karena itu titik yang pertama adalah 4, min 2. Oke, berikutnya yang Y2 adalah min 1, kita substitusikan juga sehingga didapatkan X2 nya adalah min 3. Maka dari itu titiknya adalah min 3,1. Jadi tidak masalah kalau kita menggunakan X atau kita menggunakan yang Y. Mana yang lebih mudah itu yang kita pakai. Yakin? Bisa dan mudah. Oke, ilustrasinya adalah seperti ini. Nah, titik potongnya sudah jelas, yaitu 4, min 2 serta min 3, min 1. Yakin? Bisa dan mudah. Bisa dan mudah bersama Febri. Nah, ini adalah penjelasan dari materi yaitu kedudukan garis terhadap lingkaran beserta contoh-contohnya menggunakan titik potong ataupun titik singgung. Yakin? Bisa dan mudah. Alhamdulillah kita telah selesai belajarnya. Semoga kalian bisa, semoga dipahami lagi, dibaca-baca lagi materi dari yang lain juga, serta banyak latihan. Cukup sekian. Salam bisa dan mudah bersama Febri. Terima kasih telah menonton video saya. Sekali lagi ya, jangan lupa ya, klik subscribe, nyalakan loncengnya, like, dan share. Karena semua itu gratis. Mari kita berbagi karena berbagi itu indah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.